Down, Awakening, kalah dengan ditonjok, semua itu belum muncul. Tapi kok Kaido sudah kalah? Oke, selamat datang kembali di channel Ras Terkuat. Kali ini kita akan bahas beberapa hal yang mungkin saja terjadi terkait kalahan Kaido di chapter 1049 lalu. Tapi seperti biasa, sebelum itu jangan lupa untuk like dan subscribe juga untuk channel ini. Apa itu Ras Terkuat? Iya, wibu lah. Nah, dengan kekalahan Kaido di chapter 1049 kemarin, yang sejujurnya ini luar biasa epic sih. Bagaimana Oda membuat narasi terkait kekalahan Kaido dari impian yang dia katakan di flashbacknya, dan juga dari kata-kata kapten kita terkait dunia yang dia inginkan, yang pas kali menjadi judul dari chapter tersebut, yaitu A World We Should Aspire To. Wah, ini sih judul yang menurut saya sangat mantap banget. Tapi mungkin ada beberapa hal dari kalian yang menyadari apakah ini akan menjadi akhir dari kekalahan Kaido dan akhir dari arc Wano Kuni. Ya benar, arc Wano Kuni ini sudah berjalan sangat-sangat lama sekali, kurang lebih dimulai dari chapter 909 lah, yang berarti sudah mau 150 chapteran. Dimana masuk ke Onigashima-nya saja di chapter 978 lah kurang lebih, yang lagi-lagi sudah mau masuk ke 70 chapter, yang memang sudah sangat pas sekali jika Kaido kalah di sini. Tapi di sini saya mau mencoba membuat kalian melihat dari perspektif yang berbeda nih. Ya biar nggak linear-linear gitulah, sama kayak channel lain. Tapi di sini mari kita coba berpikir lebih berbeda dibandingkan hal-hal yang sudah Oda berikan kepada kita. Pertama, makhluk terkuat di dunia yang Luffy sangat kesusahan kalah dengan cara ditonjok segede gaban sampai tenggelam ke dalam tanah begitu. Apa menurut kalian itu hal yang sudah epic nih dengan kalahan Kaido yang ditonjok sampai ke bawah tanah? Plus kita juga tahu Kaido pernah ngelakuin lompat dari ketinggian 10.000 meter dan jatuh ke daratan. Ya memang sih jika kita ngomongin masalah momentum, tonjokan Luffy pasti jauh lebih kuat dibandingkan gaya yang Kaido terima saat jatuh dari ketinggian 10.000 meter. Tapi kurang lebih konteksnya cukup mirip nih, yaitu jatuh dari langit ke daratan. Yang bahkan itu juga kan kalahan Doflamingo di Dressrosa lalu. Lalu yang kedua, dikatakan Wano Kuni akan datang ke dawn atau fajarnya setelah kekalahan dari Kaido, yang banyak sekali nih diprediksi-prediksikan bahwa kekalahan Kaido ini akan bertepatan dengan waktu fajar atau dawn di negeri Wano, yang nantinya akan sangat mirip seperti arc dari Thrillbark ketika mimpi buruk selesai ditandai dengan munculnya fajar atau dawn di langit sekitar Thrillbark tersebut. Nah ini pun sama untuk Wano Kuni, ketika neraka dan kegelapan di Wano Kuni selama 20 tahun lebih lamanya akan berakhir di waktu fajar ketika semua orang kembali terbangun dan akhirnya melihat matahari lagi. Tapi seperti yang kita lihat, langit masih gelap gulita sekarang, yang jika dilihat dari waktu perang mungkin masih beberapa jam lagi nih menuju datangnya fajar atau subuh atau dawn. Karena ingat, kumpul perang Onigashima ini para samurai berkumpul di waktu dusk atau di waktu maghrib. Dan kurang lebih setelah pertarungan Kaido di Rupis atau di atapnya itu kurang lebih sekitar jam 12 malam lah. Yang berarti masih ada sisa beberapa waktu lagi untuk datangnya fajar atau waktu subuh. Dan yang ketiga, ingat kata-kata Kaido ketika kematianlah yang akan menyempurnakan seseorang. Dan ingat ketika Luffy yang mati di chapter 1043 lalu, hingga akhirnya itu malah membuatnya bangkit atau awakening dan buat kemampuannya di pinnacle-nya, dan Luffy menyebutnya sebagai Gear 5-nya. Dan itu adalah perubahan menjadi Nika, yang kita lihatlah perubahan bentuk dari tubuh Luffy sangat berbeda sekali. Tapi Kaido yang tahu menau tentang awakening dari buah iblis, masa sih jika Kaido dia tidak punya awakening juga? Bukankah itu sangat aneh sekali? Nah, dari beberapa kejanggalan yang tadi di sini kita akan berandai-andai, bagaimana jika yang kemungkinan terjadi pasca chapter 1049 kemarin? Pertama, Kaido yang tertanam dalam tanah itu mati dan akhirnya dia sesuai dengan impiannya. Alias dia yang berkata, kematianlah yang menyempurnakan seseorang. Dan boom, dia akhirnya awakening dan berubah sama seperti Luffy Sencho. Di mana awakening buah iblis dari mythical Zoan yang luar biasanya itu, yang akhirnya masih akan tersisa duel Kaido dengan Luffy, ya setidaknya beberapa waktu lagi lah, agar bisa sangat pas dengan waktu yang sudah ditentukan, yaitu datangnya fajar di Wano Kuni. Karena jika begitu akan sangat pas sekali waktu fajar Wano Kuni di waktu real time matahari mulai terbit, sama dengan waktu fajar ketika Kaido sudah benar-benar dikalahkan dari negeri tersebut.
Dimana untuk bentukan awakening dan squad apa awakeningnya itu sebenarnya itu bahasan yang berbeda dengan what if yang kita coba bahas di sini. Tapi di sini yang mau saya katakan adalah bagaimana jika Kaido ini belum kalah dan malah dia bangkit atau awakening, mengingat dia orang yang pasti tahu terhadap hal itu. Dan jika dilihat juga dari waktu akan sangat pas sekali jika kekalahan Kaido bertepatan dengan waktu Fajar di Wano Kuni dan juga sebagai datangnya Fajar yang sebenarnya di negeri Wano Kuni ini. Yang entah apakah kalian sadar atau tidak, masih ada beberapa plot yang belum diketahui terkait arc Wano Kuni ini. Yang entah ini apakah pasca Kaido kalah atau tidak, tapi satu yang masih belum jelas adalah dimana jika kalian melihat map dari Wano Kuni ini, ada satu tempat yang masih belum pernah disindir sekalipun di serial One Piece ini, dan ini adalah sebenarnya nama yang sangat terkenal sekali. Ya, itu adalah Mount Fuji atau Gunung Fuji. Dia bertepatan di belakang Flower Capital atau ibu kota bunga lah. Tapi kita sampai sekarang masih belum tahu dan masih belum mengetahui bagaimana bentukan di dalamnya. Yang kemungkinan besar jangan-jangan itu adalah tempat dari Road Poneglyph. Nah, kira-kira kalau menurut kalian gimana nih untuk chapter kedepannya? Apakah Kaido benar-benar sudah kalah dan apakah arc Wano Kuni ini benar-benar sudah berakhir? Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Dan seperti biasa juga, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman kalian ya sesama Raster Kuat alias Wibu lah.